Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas mengenai pengendalian mutu. Tools yang kita gunakan kali ini adalah Pareto. Pareto merupakan nama seorang penemu. Dia asal Itali, ini dengan nama Vilfredo Pareto. Lahir tahun 1848 dan wafat tahun 1923. Dia asal Italia. Dia seorang ekonom dan juga seorang political sociolog. Selanjutnya ini adalah contoh diagram Pareto. Di sini kita bisa lihat contohnya adalah bagian sini adalah frekuensi dan ini adalah persen dan di sini merupakan itemnya, keluhan. Nah, pada contoh ini yang ditampilkan adalah keluhan konsumen, konsumen produsen mie. Jadi di sini ada mie hancur, bungkusan mie tidak tertutup rapat dan seterusnya. Di sini ternyata yang paling tinggi adalah mie hancur atau patah. Ini yang tertinggi. Ini contoh tampilan dari diagram Pareto. Di sini juga ada contoh data. Jadi ada Pareto data. Di sini ada berbagai macam warna. Terus yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan data itu berubah menjadi Pareto. Jadi gambar ini merupakan data yang diambil dari tabel sebelumnya. Ada pertanyaan di sini, bagaimana menggunakannya? Jadi Pareto sendiri merupakan pengaplikasian dari 80-20 yang dipopulerkan oleh Joseph Juran. Di sini dikatakan bahwa 80% masalah berasal dari 20% masalah. Sehingga dalam Pareto chart ini akan diidentifikasi 20% masalah tersebut. Dari 80-20 rule, pertama ada pertanyaan, apakah 20% dari penjualan Anda menghasilkan 80% dari revenue yang Anda dapatkan? Lalu apakah 80% dari visitor hanya melihat 20% dari keseluruhan halaman yang ada di website perusahaan Anda? Yang berikutnya, apakah 80% dari keluhan konsumen timbul dari 20% produk atau jasa yang akan dihasilkan? Di sini ada gambar 80 masalah dari problem yang 20% yang sebelumnya. Lalu bagaimana membuat diagram Pareto? Pertama, kita tentukan masalahnya dulu. Masalahnya apa? Lalu seperti tadi ya, mie patah, terus tidak ada bumbu, mie bungkus terbuka dan lain sebagainya. Kita tentukan dulu, kita mau melihat cacat pada produk. Jadi masalahnya ditentukan, yaitu adalah penentuan cacat produk. Lalu tentukan data yang akan diambil. Data yang mau diambil apa saja. Kita kumpulkan tadi ada data yang bungkusnya terbuka dan seterusnya. Lalu tentukan cara pengambilan datanya. Caranya gimana? Kita datang observasi langsung, menghitung langsung. Lalu dilakukan pengambilan data. Setelah data yang diambil, contoh tadi yang warna macam-macam tadi, urutkan dari besar ke kecil. Lalu jumlahkan kumulatifnya. Setelah itu buat diagram Pareto dan selesai. Di sini ada studi kasus, ada Mr. Rahman menerima 120 keluhan konsumen. Ia ingin mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi dengan proses produksi mie instan yang menyebabkan keluhan ini, sehingga dapat menentukan perbaikan apa yang harus dilakukan. Data keluhan dicatat dari telepon konsumen. Di sini telah dikumpulkan, ada TURUS itu menentukan jumlah dari kriteria masalahnya. Dan di sini dijumlahkan ternyata ada 120 keluhan dengan 7 masalah yang berbeda. Jadi di sini ya, identifikasi jenis masalah, masukkan dalam kolom jenis masalah yang ini. Hitung dengan memasukkan TURUS pada kolom TURUS. Di sini jumlahkan TURUS untuk setiap jenis masalah pada kolom jumlah seperti ini. Jumlahkan seluruh jumlah pada baris kolom. Jadi di bawah ini 120. Ini yang dikerjakan di lembar pengambilan data. Sini ada identitasnya. Ini akan menjadi data awal. Lalu berikutnya adalah lembar data untuk diagram Pareto. Langkah-langkahnya adalah
jenis masalah diurutkan dari yang jumlahnya terbanyak, masukkan jumlah jenis masalah dan jumlah kumulatifnya, hitung persentase masing-masing jenis masalah dan persentase kumulatif. Jenis masalah yang jumlahnya tidak signifikan digabungkan dalam kriteria lain. Lembar data seluruh keluhan konsumen. Ini yang tadi ya, ada 7 masalah, lalu dalam tabel ini sudah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jumlahnya juga sudah disesuaikan dari yang terbesar ke yang kecil, lalu dihitung jumlah kumulatif. Jumlah kumulatif ini didapat dari data 55 ini dari sebelahnya, lalu 90 ini adalah 55 ditambah 35, lalu ini ditambah ke sini, dan seterusnya ya. 104 ditambah 6 jadi 110, 110 tambah 5 jadi 115. Ini adalah kumulatif. Caranya seperti itu. Dari 55, saya ulang, tambah 35 jadi 90, 90 tambah 14 jadi 104, 104 tambah 6 jadi 110, dan seterusnya. Yang sebelah sini adalah persentase dari MI yang kasus atau kriteria masalah terhadap total. Jadi ini terhadap ini ya, 45,8%. 35 terhadap 120, maka 29,2%. Dan seterusnya, hingga 100%. Persentase kumulatif sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini tarik di sini, ini turun ke bawah, dijumlah jadi ini, jumlah jadinya ini, dan seterusnya sampai bawah. Ini adalah hitungan untuk langkah-langkah untuk pembuatan diagram Pareto. Jadi menghitung kumulatif. Lalu berikutnya dibuatlah diagram Paretonya. Ini ya, jadi frekuensinya, jumlahnya, terus persennya ada di sini, ini persennya. Ini sampai dengan 100% ke arah atas. Dan ini merupakan masalahnya. Jadi tampilannya seperti ini sebenarnya. Lalu selanjutnya dilakukan analisa. Analisanya apa? Dari Pareto chart yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa dua keluhan dominan. Pertama, mie yang hancur atau patah, yaitu 55 dari 120 data keluhan, atau 45,8% dari total keluhan konsumen. Yang kedua, 35 pelanggan mengeluhkan bungkus mie yang tidak tertutup rapat atau sebesar 29,2% dari total masalah. Saya berharap bisa dicoba juga di rumah membuat diagram Pareto. Tadi kasusnya bebas apa saja. Untuk jumlah masalahnya, jadi ada 7 masalah. Kasusnya boleh apa saja, boleh selain mie kan produk makanan yang lainnya ada. Selain makanan juga boleh yang lain. Yang jelas harus ada soal seperti ini untuk menjelaskan ini perusahaan apa. Lalu berikutnya di sini ada tampilan yang seperti ini, diagram Paretonya. Lalu ada lembar ini juga untuk menghitung kumulatif, dan terakhir dibuatkan diagram Paretonya seperti yang ada di atas tadi. Baik, saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat. Selanjutnya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.